Halo, selamat malam. Lagi-lagi Presiden Joko Widodo dituding cawe-cawe dalam kontestasi politik. Kali ini intervensi Jokowi di Pilkada serentak 2024 lewat orang-orang terdekat, mulai dari menantu hingga anak bungsu. Partai politik koalisi Prabowo pun diorkestrasi demi mempertahankan kuasa Jokowi yang merasa masih memiliki dampak elektoral atau Jokowi Effect di panggung politik. Cawe-cawe Jokowi masih ampuh di Pilkada 2024? Bersama saya, Rifana Pratiwi, akan membahasnya selama 1,5 jam ke depan dalam Political Show. Jokowi Effect diyakini masih akan dominan di Pilkada 2024. Hal tersebut terungkap lewat survei Litbang Kompas yang dilakukan melalui wawancara tatap muka periode 27 Mei sampai dengan 2 Juni 2024. Hasilnya, 54,3% responden mempertimbangkan calon yang memiliki kedekatan dengan Presiden Jokowi. Ada 32,9% tidak mempertimbangkan dan tidak tahu 12,7%. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang dipilih secara acak di 38 provinsi di Indonesia dengan margin of error 2,83%. Setidaknya ada 4 kandidat yang terasosiasi dengan Jokowi dan digadang-gadang akan maju Pilkada 2024. Yakni Wali Kota Medan yang juga menantu Jokowi, Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang juga putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep yang digadang-gadang akan maju di Pilkada Jakarta. Kapolda Jawa Tengah yang dekat dengan Jokowi, Inspektur Jenderal Polisi Ahmad Lutfi. Dan Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi, Sandy Fardiansah di Pilwakot Bogor. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai Presiden Jokowi masih memiliki pengaruh besar pada Pilkada serentak 2024. Namun Airlangga mengatakan kontestasi Pilpres dan Pilkada merupakan hal yang berbeda. Menurutnya, aspek kearifan lokal turut berpengaruh. Pilpres dan Pilkada dua hal yang berbeda. Jadi kalau Pilkada melibatkan 514 kabupaten kota, ada Pilkada provinsi, ada Pilkada kabupaten kota. Dan tentu local wisdom sangat berpengaruh, termasuk juga dengan berbagai. Ya tentu pemerintah selalu punya pengaruh, karena tentu pemerintah kan kita berharap infrastruktur selalu disiapkan oleh pemerintah, apakah anggaran pemilu itu oleh pemerintah, apakah keamanan dan selain. Ya. Pak Jokowi akan mempengaruhi Golkar di Pilkada juga, Pak? Ya, semua pemimpin punya pengaruh. Namun Jokowi Effect diperkirakan akan berubah total pada saat Presiden terpilih Prabowo Subianto dilantik. Kepada Detikkom, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyebut pelantikan Prabowo pada 20 Oktober mendatang akan mengubah preferensi politik pemilih hingga pencoblosan pada 27 November 2024. Prabowo Effect disebut Adi akan lebih dominan ketimbang Jokowi Effect karena sudah tidak menjabat lagi sebagai presiden. Pemilih akan condong memilih calon yang terasosiasi ke Prabowo ketimbang Jokowi. Tim Liputan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show. Kini saatnya kita masuk ke segmen Electionpedia. Sejumlah survei memotret pengaruh Jokowi di Pilkada hingga elektabilitas tokoh politik yang digadang-gadang akan mengikuti kontestasi Pilkada serentak November mendatang. Dan berikut ini adalah rangkuman hasil surveinya. Saya tunjukkan satu-satu ya. Jokowi Effect di Pilkada 2024 berdasarkan survei Litbang Kompas yang baru dirilis kemarin tanggal 27 Mei sampai 2 Juni 27 Mei sampai 2 Juni 2024, ternyata ada 54,3% publik yang mempertimbangkan calon kepala daerah yang berkaitan ataupun dekat dengan Pak Jokowi. Jadi pengaruhnya Pak Jokowi ini sebesar 54,3% ke calon kepala daerah yang di-endorse olehnya.
Kemudian yang tidak mempertimbangkan calon yang diusung ataupun didekati oleh Pak Jokowi ada sekitar 32,9%, yang tidak tahu atau tidak jawab ada 12,7%. Jadi Jokowi effect masih laku sekitar 54,3% ya di Pilkada serentak November mendatang. Kita lihat selanjutnya. Bagaimana dengan PDI Perjuangan effect? Ternyata Litbang Kompas memotret selain ada Jokowi effect, ada PDI Perjuangan effect. Di Pilkada serentak 2024 mana yang lebih ampuh? Apakah Jokowi effect atau PDI Perjuangan effect? Kita lihat yang mempertimbangkan ada sekitar 58,5% publik akan mempertimbangkan jika calon kepala daerah tersebut diusung oleh PDI Perjuangan. Yang tidak mempertimbangkan ada 25,3%, sementara yang tidak tahu atau tidak jawab ada 16,2%. Ini hasil surveinya Litbang Kompas, masih sama 27 Mei sampai 2 Juni 2024. Berarti di sini kalau kita bisa lihat efek PDI Perjuangan lebih besar dibandingin efeknya Pak Jokowi. PDI Perjuangan 58,5, Pak Jokowi 54,3%. Oke, kita lihat siapa-siapa saja orang dekatnya Pak Jokowi yang bertarung di Pilkada serentak 2024. Oke, kita lihat yang pertama ternyata ada menantunya berdasarkan popularitas di Sumatera Utara, Lembaga Survei Vote Institute, periode surveinya Mei 2024. Menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution, angkanya 21,4%, kemudian Edi Rahmayadi 13,7%, ini mantan Gubernur Sumatera Utara ya. Kemudian ada Musa Rajeksya, mantan Wagub Sumatera Utara 3,9%, sementara Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang digadang-gadang oleh PDI Perjuangan akan didorong ke Sumatera Utara hanya 3,8%. Hari ini menantunya Pak Jokowi disokong oleh Koalisi Indonesia Maju, termasuk Nasdem. Koalisi Perubahan juga mengusung Bobi Nasution atau menantunya Pak Jokowi 21,4%. Itu tadi di Sumatera Utara. Kita lihat di Pulau Jawa ada berdasarkan popularitas di Jakarta, Lembaga Survei Jakarta periode survei Januari 2024 memotret ada anak bungsunya Pak Jokowi di sini ya. Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat 23,4%, Tri Risma Harini 19,2%, Anies Rashid Baswedan, mantan Capres, mantan Gubernur Jakarta 18,4%. Ada Basuki Cahayapurnama cukup tinggi juga ya 8,7%. Kemudian Heru Budi Hartono PJ Gubernur hari ini 5,5%. Dan ternyata anak bungsunya Pak Jokowi masuk survei Kaisang Pangarep di 3,9%. Kita tunggu Agustus kalau kata Mas Kaisang. Kita lihat slide selanjutnya. Jawa Tengah, ini asalnya Pak Jokowi ya, tempat Pak Jokowi dulu dimulai karir politiknya. Berdasarkan popularitas di Jawa Tengah, Lembaga Survei Proximity Indonesia, periode survei 23 sampai 31 Mei 2024, ada mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah 7,8%, ini Taj Yassin Maimun, ini adalah putra almarhum pendiri P3 Mbah Maimun ya, yang pernah menjadi wakilnya Mas Ganjar. Kemudian ada mantan Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi 5,6%. Ini adalah orang dekatnya Pak Jokowi. Dulu zaman Pak Jokowi jadi wali kota Solo, Pak Ahmad Lutfi sempat menjabat sebagai petinggi kepolisian di sana, entah Kapolres atau Wakapolres ya. Kemudian ada Bupati Kendal Diko Ganindito, angkanya 4,3%. Kemudian ada Sudaryono, ini orang dekatnya Pak Prabowo juga kalau nggak salah, ini adalah Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah, jumlahnya 3,6% elektoralnya. Hendar Prihadi, mantan wali kota Semarang, angkanya 2,6%. PDI Perjuangan tampaknya galau apakah akan mengirim Hendar Prihadi ke Jawa Tengah atau ke DKI Jakarta untuk disorongkan bersama dengan Anies Baswedan. Tapi kita belum tahu, nanti kita akan bahas dengan efeknya Pak Jokowi sebesar 54,3%. Apakah Pak Jokowi masih ampuh untuk mengendorse calon-calon kepala daerah sampai harus mengumpulkan ketua umum partai di istana? Apakah ini bentuk cawe-cawe Jokowi mempertahankan panggung politiknya? Kita akan bahas nanti bersama dengan narasumber saya di studio, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Ya tentu pemerintah selalu punya pengaruh, karena tentu pemerintah kan kita berharap infrastruktur selalu disiapkan oleh pemerintah. Ya semua
pemimpin punya pengaruh. Waduh, jangan Pak Zul, kira-kira gitu. Tadi. Pak Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi tadi, iya. Mau laporan ke Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show. Lagi-lagi Presiden Jokowi dituding cawe-cawe dalam kontestasi politik. Kali ini intervensi Jokowi di Pilkada Serentak 2024 lewat orang-orang terdekat. Mulai dari menantu hingga anak bungsu. Partai politik koalisi Prabowo pun diorkestrasi demi mempertahankan kuasa Jokowi yang merasa masih memiliki dampak elektoral atau Jokowi Effect di panggung politik. Cawe-cawe Jokowi masih ampuh di Pilkada 2024. Malam ini kita akan membahasnya dengan narasumber di studio. Saya perkenalkan satu-satu dari yang paling kanan. Ada Bendahara Umum Projo atau diehardsnya Pak Jokowi, Bang Panel Barus. Selamat malam Bang Panel. Malam. Ada Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bang Nurdin Halid. Selamat malam Bang Nurdin. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Deputi Tim Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan Andreas Parera. Selamat malam Bang Andre. Malam. Ada Direktur Eksekutif Lingkar Madani Bang Rey Rangkuti. Selamat malam Bang Rey. Dan bergabung melalui sambungan Zoom atau sambungan virtual ada anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Bang Andre Rosiade yang sekarang lagi sakit. Selamat malam Bang Andre. Selamat malam Nana. Oke, terima kasih sudah bergabung di tengah sakit asam lambungnya ya. Dan seperti biasa kita juga mengundang teman-teman mahasiswa ataupun pemilih muda yang jumlahnya lebih dari 50% pada Pilkada Serentak 2024 nanti. Malam ini hadir langsung di studio CNN Indonesia ada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Saat malam teman-teman dari UNJ. Tepuk tangannya mana? Terima kasih. Nanti teman-teman dari UNJ bisa mengkritik, bertanya, menyatakan pendapat, boleh apa saja ya. Oke. Sebelum saya memulai dialog, saya akan putarkan dulu pernyataan pengakuan dari salah satu ketua umum Partai Koalisi Indonesia Maju yang mengaku bahwa memang dipanggil Pak Jokowi ke istana untuk debrief soal pilkada. Kita dengarkan sama-sama. Ya, bicara namanya ketua umum parpol ketemu ya bicara macam-macam lah ya. Tapi yang dibahas itu inflasi. Tapi ketua parpol itu menilai dia juga bicara pilkada. Saya mengusulkan Ridwan Kamil di Jakarta, semua setuju. sama Kaisang. Pasangannya siapa, Bang? Pasangannya belum. Ya, Mas Kaisang katanya mau maju sama Ridwan Kamil ataupun Pak Anies gitu. Gimana Pak? Ya, saya kira Pak, saya lapor waktu itu kan Pak Presiden, kalau Kaisang boleh nggak gitu. Pak Presiden bilang jangan ya. Tapi kan partai-partai perlu. Kata Mas Kaisang bilangnya itu kan versi Pak Zulhas. Iya, tapi kan partai-partai perlu kan. Perlu apa? Agar bisa menang gitu. Oke, itu tadi pernyataan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Pak Zulkifli Hasan ya mengakui bahwa ada pertemuan di istana membahas pilkada. Saya mau ke Bang Andre terlebih dahulu. Bang Andre, pertemuan Pak Jokowi dengan Ketua Umum Partai Koalisi Indonesia Maju itu terjadi Selasa 28 Mei 2024 di istana. Di situ kami dapat informasinya bahwa Pak Jokowi menginginkan dibentuk koalisi antara Koalisi Indonesia Maju 4 partai itu dengan Pak Jokowi. Jadi koalisinya 4+1 ya. 4 partai Koalisi Indonesia Maju plus satunya itu maksudnya Pak Jokowi. Jadi 4+1 itu udah beredar tuh di kalangan wartawan. Pertanyaan saya, Gerindra sepakat nggak dengan usulan koalisi 4+1 itu di Pilkada Serentak 2024? Nana, bicara pilkada DKI ya, ataupun pilkada-pilkada yang lain, tentu setiap daerah punya kekhasan masing-masing, punya dinamika masing-masing. Jadi Nana, tidak mungkin bisa mengeneralisir suatu daerah bahwa semua daerah itu bisa digeneralisir bahwa ini harus koalisi 4 partai politik gitu. Ini yang perlu dipahami oleh Nana sebagai pengamat, bukan sebagai pelaku. Jadi tidak segampang itu ya mengurus pilkada ini yang dinamikanya lebih pelik, lebih complicated di daerah-daerah. Setiap kota dan kabupaten serta provinsi itu beda-beda dinamika dan tokohnya. Jadi kita nggak bisa mengeneralisir begitu saja. Bahkan tidak
tidak menutup kemungkinan partai-partai di luar koalisi Indonesia Maju itu juga bergabung dengan partai-partai koalisi Indonesia Maju di berbagai daerah. Oke. Jadi Nana ini nggak bisa mengeneralisir, menggampangkan, oh semuanya ini cawe-cawe, ini diatur. Jadi terlalu prasangkanya terlalu besar. Itu loh. Oke, Bang Andre. Kalau sedangkan kalau kepentingan Gerindra ya, saya ingin sampaikan, saya kan mewakili Partai Gerindra ya. Ya. Saya ingin menyampaikan kami ingin menyampaikan bahwa Pak Prabowo atau Partai Gerindra kami di Partai Gerindra tentu juga mengharapkan bahwa Pak Prabowo dapat berdampak positif bagi Partai Gerindra dalam pilkada. Itu kalau sikap Gerindra. Oke. Nah, di mana Prabowo efek itu artinya ini bicara Prabowo efek bahwa rakyat setuju dengan visi, misi dan program yang disampaikan Pak Prabowo. Apa itu? Salah satunya adalah komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk melanjutkan semua program yang dimulai oleh Pak Jokowi. Baik. Dan kita tahu program Pak Jokowi tersebut berdasarkan survei Litbang Kompas yang Nana sebut tadi disukai oleh masyarakat. Baik. Tingkat kepuasan publiknya mencapai 75,6%. Baik. Jadi kepentingan kami bagaimana kepala daerah yang terpilih di Pilkada 2024 bisa mensukseskan program-program pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran. Oke. Itu kepentingan kami. Bang Andre, tahan dulu. Bang Andre, berarti untuk Gerindra nggak sepakat ya dengan koalisi 4+1 di pilkada serentak itu? Sekali lagi, Nana terlalu menggampang menyeralisir. Saya hanya menyampaikan bahwa setiap daerah punya dinamika masing-masing. Ya karena punya dinamikanya masing-masing kan nggak mungkin diterapkan 4+1 kan? Maksudnya begitu kan? Jadi gini contoh saya bicara Sumatera Barat. Contoh saya bicara sebagai ketua DPD Gerindra Sumatera Barat. Ada daerah yang karena tadi fotonya Bang Zul yang keluar di VT itu, ada daerah yang kami berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional. Ada daerah yang kami tidak berkoalisi dengan Partai Amanat Nasional, bahkan kami berkoalisi dengan PKS, gitu loh. Gitu Ya. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan menyeralisir, jangan main hitam putih Jadi ini bukan menjernalisir, ini informasinya bahwa Pak Jokowi pengen koalisinya ini permanen. Langsung Nana itu hobinya hitam putih, mengeneralisir, langsung bilang ini Bang Andre nggak setuju ya, gitu loh. Nggak bisa begitu. Berarti kalau saya ingin menjelaskan dinamika itu pelik dan komplikatif. Nanti tanya Bang Andreas Parera, mungkin ada beliau yang bersama kami, ada juga beliau yang nggak bersama kami. Berarti begitu intinya Gerindra lebih lentur begitu kan di pilkada serentak, intinya Gerindra lebih lentur untuk berkoalisi dengan siapapun di pilkada serentak, begitu kan Bang Andre? Ya tentu, tapi tentu sekali lagi kepentingan kami bagaimana kepala daerah yang terpilih 2024 ini bisa membantu mendukung program Pak Prabowo dan Mas Gibran yang merupakan kelanjutan pemerintahan Pak Jokowi. Itu yang harus digarisbawahi. Dan Gerindra lebih mementingkan Prabowo efek ya daripada Jokowi efek ya? Enggak, nah inilah. Itu kan tadi yang dibilang Bang Andre. Bahwa utamanya adalah Prabowo bisa memberikan efek kepada calon kepala daerah. Tadi pernyataannya Bang Andre begitu loh. Ya. Jadi gini Nana, yang ingin saya sampaikan, Nana ini hobi memang main hitam putih, bikin kesimpulan gitu loh. Lalu kami menanyakan, Anda tinggal menjawab aja. Saya sudah jelaskan bahwa sekali lagi bahwa memang kalau kita harus akui di survei Litbang Kompas itu tingkat kepuasan masyarakat 75% lebih puas terhadap Pak Jokowi. Tentu dengan kepuasan yang begitu tinggi kepada Pak Jokowi, tentu Pak Jokowi punya daya tarik. Sehingga kita baca Litbang Kompas tadi bahwa hampir 54% orang akan memilih sesuai dengan pilihan Pak Jokowi. Itu wajar dan lumrah. Memang Pak Jokowi punya daya tarik yang luar biasa. Itu harus kita akui dan kita apresiasi, menunjukkan apa? Bahwa Presiden Jokowi 10 tahun memerintah Indonesia, beliau presiden yang dianggap sukses oleh rakyat. Gitu. Pertanyaan saya sederhana, di pilkada serentak yang akan digelar November 2024 nanti, mana yang akan lebih besar efeknya, calon kepala daerah yang diusung oleh Pak Prabowo atau Pak Jokowi? Loh, Pak Prabowo ini kan dengan Pak Jokowi bukan bagian yang bisa dipisahkan. Mereka satu bagian kebersamaan. Nah, tadi contoh, Nana tulis tadi tuh, Bobi Nasution. Bobi Nasution itu di pilkada Sumut itu beliau adalah kader Partai Gerindra.
Oke. Dan Partai Gerindra tentu akan keras memenangkan Bobi Nasution untuk menjadi gubernur Berarti Sumatera Pak Utara. Prabowo dan Jadi, Pak Jokowi akan selalu jangan seiring sejalan di pilkada serentak begitu ya kesimpulannya ya. Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan selalu bersama-sama Oke. bergotong royong Oke. untuk membangun bangsa dan negara ini. Gitu Baik. loh. Itu versinya Gerindra. Saya mau tanya versinya Golkar ya, bahwa Pak Jokowi menginginkan koalisi 4+1. Jadi 4 partai di koalisi Indonesia Maju plus satunya itu Pak Jokowi. Dengan modal tadi di survei Litbang Kompas ada efeknya 54,3%. Menurut Golkar ini bisa mudah diterapkan nggak di pilkada? Meskipun partai-partai punya jagoannya masing-masing loh Bang Nurdin. Mana di ujung masa jabatan Pak Jokowi sebagai presiden, fakta menunjukkan bahwa pesona politiknya bersama rakyat itu adalah sebuah fakta, merupakan suatu kekuatan politik tersendiri. Tetapi kita tidak mengenal formal maupun informal ada koalisi 4 partai plus 1. Itu Golkar tidak mengenal itu. Yang kita tahu dan yang kita akan lakukan adalah koalisi Indonesia Maju ini solid mendukung Pak Jokowi sampai berakhir masa pemerintahan, setelah itu mendukung keberlanjutan proses pembangunan di bawah kepemimpinan presiden terpilih Pak Prabowo. Oke. Persoalan koalisi ini karena memang sangat bersahabat dan sangat solid, setiap kontestasi politik berkonsultasi dengan Pak Jokowi sebagai presiden maupun Pak Jokowi sebagai pribadi, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Kenapa? Karena sejak era reformasi atau sejak sistem pemilihan kita itu langsung, maka ruang untuk penguasa di dalam ikut serta dalam kontestasi politik, apakah adiknya, istrinya, anaknya, itu adalah sesuatu yang diperkenankan oleh undang-undang dan dikehendaki oleh rakyat. Contohnya misalnya ada bupati selesai masa periodenya 2 periode ke istrinya. Betul. Ya, itu undang-undang memungkinkan, beruang. Kemudian rakyat senang, rakyat bukan senang, rakyat setuju, kenapa? Dipilih. Jadi tidak ada hal yang aneh di sini ketika Jokowi ikut, bukan cawe-cawe lagi, tapi ikut dalam proses pilkada entah di mana. Jadi diakui oleh Golkar bahwa memang Pak Jokowi ikut dalam proses di pilkada serentak ini ya? Hal yang sangat normal, bukan ikut dalam pilkada serentak. Mungkin tergantung partai-partai mana yang membutuhkan daripada beliau. Dulu juga zaman Pak SBY pernah juga turun kampanye untuk Ibu Hovifa misalnya. Itu kan karena ada permintaan. Kampanye beda nih Bang, jadi dengan di dalam ikut menentukan siapa yang akan bertarung di pilkada. Setiap pemimpin kalau dimintai, misalnya saya, senior saya Pak Yusuf Kala, mantan Wapres. Untuk Sulawesi Selatan bisa saya datang kepada beliau minta nasihat, minta ini untuk daerah ini, daerah itu ini. Karena asalnya Pak JK dari Sulawesi Selatan, tapi kalau untuk semua daerah berkonsultasi dengan Pak Jokowi? Tidak semua orang Sulawesi Selatan bisa kita mintai. Dia seorang tokoh. Pak Jokowi seorang tokoh. Apalagi masih presiden. Sangat normal dan sangat wajar ketika ada partai politik yang minta sarannya, minta pendapatnya, minta bantuannya hal normal. Karena itu di dalam demokrasi kita yang dibangun atas multi partai, kolaborasi itu penting dan itu sangat ditentukan oleh lobby-lobby. Kekuasaan itu nak direbut, bukan diberikan. Jadi nggak normal ya bahwa Pak Jokowi ikut proses penentuan siapa yang akan bertarung di pilkada serentak di Sumatera Utara, di mana di situ menantunya apabila maju diminta, di jadi beda. Jakarta, Jadi tadi itu judulnya kemudian salah. di Jawa Barat, Jadi di Jawa Timur, di Jadi, Jawa Tengah, hampir semua daerah-daerah apabila kantong diminta, suara tinggi loh. Berbeda kalau dikatakan intervensi. Nah, itu keliru. Tapi saya yakin bahwa Pak Jokowi tidak akan melakukan intervensi. Ya contohnya Bobi Nasution di Sumatera Utara. Tidak pernah Pak Jokowi minta kepada Pak Erlangga bahwa calonkan mantu saya. Itu nggak pernah sama sekali. Itu jamin itu. Tapi kemudian ada proses di sana di mana kalau Golkar itu punya mekanisme. Kita rekrutmen sejak tahun lalu. Sebelum pileg. Ya, dan itu kita menerapkan aturan yaitu memberi surat tugas. Nah, Bobi Nasution bersama Ketua Golkar Sumatera Utara, kita beri surat tugas. Beberapa orang lagi kita beri surat tugas. Nanti saya bahas Sumatera Utara lebih spesifik nih Bang. Tapi yang saya ingin tanya bahwa bisa nggak nih partai-partai menerapkan koalisi 4+1 di pilkada-pilkada serentak? Tidak mengenal istilah koalisi 4 partai plus 1 nggak ada. Karena yang ada adalah koalisi Indonesia Maju. Koalisi Indonesia Maju plus Pak Jokowi. Ya, mendukung Pak Jokowi. Persoalan koalisi ini minta nasihat, minta masukan. Adalah hal yang lumrah dalam sistem. Tapi itu bisa nggak bahwa 4 partai ini akan seiring sejalan semuanya seperti keinginannya Pak Jokowi di pilkada-pilkada serentak? Hal saya bisa katakan hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena tadi Bung Andre tadi sama pikiran saya bahwa dinamika di setiap kabupaten, kota, provinsi itu sangat berbeda. Di sana mungkin ada Gerindra sama PDIP, Golkar sama PDIP, itu ada hal yang sangat mungkin karena kondisi daerah itu apalagi figur-figurnya kita memilih figur bukan memilih partai, memilih figur. Nah, ketika figur itu dirasa ada kebersamaan, kemudian ada
visi misi yang sama, kemudian diyakinkan bisa memenangkan untuk membangun sebuah daerah, sekalipun tidak sekarang masuk dalam koalisi Indonesia Maju, bisa berkoalisi di daerah. Oke, jadi tidak mungkin menerapkan mungkin koalisi Indonesia Maju di Pilpres turun ke koalisi Indonesia Maju di Pilkada. Secara menyeluruh tidak mungkin. Tidak akan linear bahwa Oke, semua tidak akan daerah linear. Indonesia Maju bersatu untuk satu calon. Berarti bisa dong antar partai di koalisi Indonesia Maju saling berhadapan seperti di Jabar, bisa seperti saja. di Jakarta. Di Sulawesi Selatan juga bisa. Itu berhadapan sekarang mungkin calonnya Gerindra katakanlah incumbent mungkin ya. Oke. Golkar mungkin tidak ke incumbent, kira-kira begitu. Bisa saja dan itu sangat dimungkinkan Tapi karena kondisi daerah sangat berbeda. Oke, Bang Andre, tapi kan itu dikhawatirkan akan memicu ya, kalau misalnya partai-partai di koalisi Indonesia Maju kemudian berhadapan-hadapan di pilkada serentak, itu akan dikhawatirkan memicu perpecahan. Bang Andre? Ini pimpinan partai politik ini sudah sangat dewasa berpolitik dan sangat memahami dinamika di daerah seperti yang disampaikan oleh senior saya Bang Nurdin Halid tadi. Jadi Nana, saya ingin pastikan komunikasi, soliditas, kebersamaan koalisi Indonesia Maju itu sangat solid. Komunikasi secara rutin pimpinan partai politik dengan Pak Prabowo maupun dengan Pak Jokowi berjalan secara cair dan terus menerus. Jadi apapun dinamika politik pilkada tentu harapannya tentu koalisi Indonesia Maju bisa bersama-sama. Tapi kalau ada misalnya daerah di suatu daerah ada kompleksitas yang tentu kadang tidak bisa dipaksakan dan itu tidak akan merusak kebersamaan koalisi Indonesia Maju karena kita pahami tadi yang disampaikan oleh senior saya Bang Nurdin bahwa setiap pilkada ini memilih tokoh. Dan setiap daerah punya karakteristik masing-masing. Jadi sekali lagi Nana, tolong jangan main hitam dan putih. Gitu loh. Ya, ini semua dunia warnanya hitam sama putih, abu-abu jarang nih Bang Andre. Oke, saya mau ke Bang Rey ya. Bang Rey, menurut Anda apakah manuver Jokowi ini memang sebagai bentuk intervensi di Pilkada serentak 2024? Ini memang murni intervensi, sudah diakui juga oleh Bang Nurdin bahwa Pak Jokowi turun langsung ikut dalam proses di Pilkada. Bukan intervensi, enggak. Saya jamin bahwa Pak Jokowi tidak akan intervensi dalam proses. Tidak akan intervensi tapi ikut dalam proses. Kalau diminta. Oke, ya itu gimana tuh? Tidak intervensi tapi ikut dalam proses. Kadang-kadang kita membahasakan yang yang nyata dengan bahasa yang halus. Itu kadang-kadang. Maksudnya gimana tuh? Misalnya memang intervensi, kita mengatakan ya kita minta nasihat. Oke, gitu itu ya. itu juga bentuk intervensi. Iya, contoh itu. Oke. Orang dimarahi, kita mengatakan oh enggak itu bentuk kasih sayang. Itu biasalah kalau kita mendengar yang kayak begitu. Iya, itu terlalu lazim dan sejujurnya bagi saya itu yang membuat saya sekarang tuh mengajak kembali ke hakikat berpolitik lah gitu. Kalau A ya bilang A dong, nggak usah sampai bilang A taunya B gitu kan. Nyata-nyata udah beda pandangan dengan partai politik, keluar pun nggak mau dikeluarkan juga begitu gitu loh kira-kira. Jadi kalau memang udah mengambil sikap politik beda ya sudah wassalam dengan partai politik saya yang lama gitu. Dan Pak Jokowi terbiasa dengan pola itu. Terbiasa dengan pola politik yang mengungkapkan bukan yang ia inginkan gitu. Jadi maksudnya di panggung depan dan panggung belakang itu berbeda. Gitu ya. Saya kira nggak perlu kita kasih contoh karena terlalu banyak kan. Yang paling terakhir itu adalah soal Kaisang kan. Jadi Pak Zul tadi udah di awal disebutkan mendengar informasi dan mendapat informasi dari Pak Jokowi tidak mendukung anaknya maju di Jakarta. Disampaikan Pak Zul kepada publik. Tiba-tiba Kaisang mengatakan itu persinya Pak Zul. Saya ditanya, mana yang benar di antara keduanya? Bisa juga dua-duanya benar. Karena begitu dengan Pak Zul, memang beliau mengatakan anak saya nggak izinkan. Tapi boleh jadi dengan Kaisang dia mengatakan ya terserah Anda kalau Anda maju silakan. Jadi bisa dua-duanya benar kan? Lalu di cross check oleh media kan. Pak Jokowi mengatakan tanya anak saya. Anak saya mengatakan cerita Pak Zul itu adalah cerita dia. Kan kira-kira gitu ya. Apa kesimpulan dari sini? Ya kesimpulannya terserah saya. Kalau saya mau maju ya maju. Nggak ada hubungannya dengan larangan Pak Jokowi. Kan kira-kira gitu tuh. Nah kita udah melihat yang begini-gini nih. Itu bentuk intervensi. Kita, gitu, ya. Itu bentuk intervensinya Pak Jokowi. Saya tidak mau mengatakan bentuk intervensi macam-macam gitu. Yang saya mau mengatakan itu terlalu banyak beredar di depan kita. Politik yang A menunjukkan B, B menunjukkan C, gitu maksud saya. Yang bagi saya itu mestinya kita harus tinggalkan lah pola-pola yang kayak begitu gitu. Itu makanya 9 tahun kita
kita di bawah kepemimpinan Pak Jokowi itu, kita sibuk tuh mengartikan tentang apa sih maksud kata-kata ini. Coba lihat mimiknya seperti apa, liriknya seperti apa, bibirnya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena seringkali nggak sinkron antara apa yang diucapkan dengan apa yang mau diinginkan. Tapi gitu, mengundang ketum-ketum partai ke istana membahas pilkada itu bukan bentuk intervensi terbuka ya? Ya, bagi saya bisa kita menggunakan kata intervensi itu, bisa juga kita mengatakan bahwa dia memang terlibat. Dalam bahasa yang lain, cawe-cawe. Cawe-cawe ini kan banyak bentuknya. Ya salah satu yang paling tinggi itulah intervensi. Dia menghendaki seseorang untuk dimajukan dengan menggunakan kekuatan dirinya. Gitu. Nah itu yang disebut dengan dan intervensi. Dan Pak Jokowi berpotensi melakukan itu? Bisa saja itu dilakukan. Karena kalau kita lihat situasinya, kan setidaknya ada dua kerabat dekatnya yang dikatakan, diinfokan akan maju dalam pelaksanaan pilkada. Satu namanya Bobi Nasution di Sumatera Utara, yang satu namanya Kaisang yang kita belum tahu pastinya apakah di Jakarta atau tidak. Gitu. Pertanyaannya adalah apakah Pak Jokowi membiarkan anaknya begitu saja berjalan gitu? Saya nggak terlalu yakin kalau soal itu gitu. Karena kalau kita merujuk kembali ke Pilpres 2024 yang lalu, di mana Gibran terlibat, saya sulit mengatakan bahwa Pak Jokowi itu nggak terlibat, nggak ikut cawe-cawe, meskipun pengadilan mengatakan nggak. Ya kalau Anda mau ke proses pengadilan, ada dissenting opinion. Ada dissenting opinion. Kalau kita masuk ke pengadilan, ya akan minta bukti mana emailnya, mana WA-nya. Tentu dalam politik nggak begitu, Pak Nurdin ahli tahulah. Mekanisme pembuktian dalam politik itu nggak bisa dengan WA, ya kan? Dengan ini nggak bisa. Kita hanya melihat gejala. Nah, salah satu yang paling tapi sekiranya Pak Jokowi sebagai pribadi ikut membantu keluarganya, apakah Bang Nurdin, yang salah itu Bang Nurdin, inilah yang saya minta dari awal kepada Pak Jokowi waktu Pilpres. Saya mengatakan Pak Jokowi boleh cawe-cawe, nggak ada larangan. Oleh karena itu nyatakan dong kepada publik supaya kita awasi gitu loh. Ketimbang Anda bertopeng seolah-olah menahan diri. Kan beliau sudah nyatakan bahwa presiden boleh kampanye, menteri-menteri boleh kampanye. Iya, kan sudah itu. Iya, itu yang saya katakan. Kan beliau selalu mengatakan dan semua orang-orang dekat mengatakan Pak Jokowi nggak terlibat, Pak Jokowi nggak terlibat. Padahal yang kita inginkan terbuka aja. Saya Presiden Republik Indonesia yang sebagai pelaku politik menyatakan ikut terlibat mendukung anak saya. Baru kita awasi hukum-hukum pemilu berlangsung kepada beliau. Tapi kalau beliau diam-diam saja, padahal di bawah berjalan gitu ya, nah itulah yang menurut saya nggak tepat. Itu yang saya mau katakan, kita harus tinggalkan dong politik yang kayak begini. Nah, kalau kembali ke cawe-cawe di pilkada. Apa motifnya sebetulnya cawe-cawenya itu? Motifnya menurut saya ada dua. Motif besarnya ya tentu seperti yang disebutkan tadi. Bagaimana Pak Jokowi memastikan kepala-kepala daerah yang terpilih nanti seirama dengan pemerintahnya Pak Prabowo dengan Gibran gitu ya. Target kedua ada dua kerabat dekatnya di sini. Satu adalah Bobi di Sumatera Utara. Ya, yang kedua adalah Kaisang yang kita belum tahu pasti. Tapi mendengar informasinya akan masuk di Jakarta. Dan dua ini ya beserta anak dilakukan. Oleh karena itu cerita yang Anda sebutkan itu boleh jadi itu terjadi. Saya mau ke Bang Panel sebagai diehardnya Pak Jokowi. Jadi ada dua motifnya, memastikan bahwa calon kepala daerah itu akan seiring sejalan dengan kebijakannya Pak Prabowo nanti. Yang kedua melanggengkan dinasti politiknya, memenangkan anak dan menantunya. Iya, sejak awal kita selalu bilang memang bahwa Projo akan ikut merespon pilkada serentak, walaupun kami bukan partai politik, ya. Dalam kerangka memastikan keterpilihan calon-calon kepala daerah yang senapas dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Itu, gitu. Kan nggak ada salahnya juga, gitu. Tapi memastikannya dengan menentukan siapa yang akan bertarung. Kita akan bertarung, mendukung, mendorong resource organisasi, bekerja, melakukan pemenangan di wilayahnya masing-masing. Baru nih terbuka aja, untuk saya nggak terlibat gitu. Tapi yang kedua saya tidak bicara itu. Yang kedua gimana Projo tentang melihatnya? dinasti itu kan tuh ungkapannya Bung Rey yang saya tidak ambil. Ya di ini dong, ditanggapi dong. Saya sampaikan bahwa Projo merespon pilkada serentak untuk memastikan keterpilihan calon kepala daerah. Memastikannya gimana? Dengan menentukan siapa yang bertarung? Ikut mendukung, ikut memenangkan dalam pertarungan di pilkada serentak. Tapi kalau calonnya udah ditentukan itu termasuk dalam proses memastikan nggak? Ya mendukung, memenangkan, gitu loh.
Ini 545 pilkada banyak sekali. Tidak usah ragu-ragu dengan dinasti. Dinasti itu kehendak politik Indonesia. Iya, tapi Dinasti saya itu di mana-mana dan sudah dinikmati oleh seluruh politisi. Siapapun partai politik itu Ada menikmati yang namanya dinastinya ya? dinasti. Jadi jangan kalau ditujukan Pak Jokowi, keliru pengamat, praktisi, politisi mengatakan Jokowi itu melanggengkan dinasti, itu keliru besar. Itu pendapat yang sekeliru dikaitkan dengan kondisi di mana bangsa kita menghendaki itu. Bahwa motifnya ada motif ikut cawe-cawe adalah melanggengkan ataupun memuluskan dinasti politiknya? Tergantung Sah-sah rakyat, saja. tergantung rakyat kan. Oke. Sekalipun Jadi Pak dikembalikan Jokowi ke mau, rakyat. sekalipun gubernur mau anaknya, mau siapa, bupati, mau istrinya, mau apa, kalau rakyat tidak memilih, tidak akan terjadi. Jadi antara demokrasi, di mana kehendak rakyat dan undang-undang, itu semua dimungkinkan. Gini lah, Silakan Bang Panel. keywordnya tadi udah disampaikan oleh Bang Nurdin tentang keberlanjutan. Ya, itu poin kami yang utama di situ. Jadi fokus Projo adalah memastikan Indonesia ke depan menjadi negara maju. Nah, bagaimana sebuah bangsa bisa maju, itu syarat utamanya adalah adanya keberlanjutan. Keberlanjutan kepemimpinan, keberlanjutan kebijakan, dan keberlanjutan pembangunan untuk rakyat. Oke. Nah, kemarin pemilu 2024 ya sudah mengamanatkan. Ya, rakyat sudah mengamanatkan bahwa keberlanjutan kepemimpinan itu ada pada Bapak Prabowo dan Pak Gibran. Kami yakin, kami ikut merancang dan memenangkan itu. Terus? Ya, karena apa? Karena kami yakin Prabowo Gibran ini akan melanjutkan kebijakan dan pembangunan yang sudah dilakukan Pak Jokowi. Nah, sekarang masuk chapter pilkada serentak. Oke. Buat kami ini juga penting, sehingga ini jadi fokus kami. Karena buat kami keberlanjutan pembangunan di daerah untuk rakyat itu juga perlu kita kawal. Saya mau tanya. Nah, sehingga sebentar dulu. Saya mau tanya. Tar dulu. Saya selesaikan dulu. Ya, sehingga ya di pilkada serentak ini kita juga ingin memastikan tadi, saya ulang lagi, bahwa memastikan dan mendukung memenangkan. Anda memastikan bahwa kepala-kepala daerah yang terpilih nanti harus senapas dengan pemerintahan terpilih Prabowo Gibran. Itu utamanya. Pertanyaannya adalah, Bung Andre sama Bang Nurdin mengatakan, belum tentu di daerah itu figur yang didukung oleh Kim, kalaupun itu nyatu, sama seperti yang dibayangkan oleh Pak Jokowi. Kan itu salah satunya kan. Bahkan pada tingkat tertentu, jangan-jangan anggota Kim koalisinya justru dengan PD Perjuangan atau Nasdem, katakanlah PKS. misalnya antinya Jokowi, kira-kira begitu tuh. Nah, ini kalau udah begitu Projonya gimana? Projo bukan partai politik. Projo. Dia mau dukung siapa? Gitu loh maksud saya. Kan? Sebentar. Di satu segi Prabowo mengatakan ini loh calon kami, tetapi koalisinya dengan partai non koalisinya Pak Jokowi, gitu loh. Gimana Bang? Ya, kalau Projo sudah mengumumkan siapa calon-calon yang akan kita dukung. Dan itu sejalan dengan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, dan Kim. Yang sudah kita umumkan. Gimana Anda memastikan sejalan? Ini Anda bertanya, saya menjawab. Jangan Anda ngomong, saya ngomong, terus Anda ikut ngomong. Dan pertanyaan berikutnya itu nanti tidak terjawab. Nah, lalu apabila ada calon-calon di daerah yang kita yakin ini calon bagus, punya keberpihakan terhadap rakyat, mau membuat nanti ke depan kebijakan-kebijakan yang sejalan dengan pemerintahan terpilih, dan dia bisa jadi datang ke Projo, bisa jadi ya, belum memiliki dukungan partai politik, bisa juga. Kami selalu sarankan Bang Nurdin, silakan komunikasi dulu sama teman-teman di partai-partai Kim. Ada Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat, ada PAN, ada PSI. PSI juga punya 185 kursi di pilkada ini. Tahan dulu. Enggak, pertanyaannya sederhana. Tadi Bung Projo mengatakan disepakati oleh Kim dengan Pak Jokowi. Calon-calon yang mereka usung. Saya jadi bingung. Kalau kenyataannya berbeda bagaimana? Gitu. Sementara Andre dan Pak Nurdin mengatakan belum ada pembicaraan sampai ke taraf sana. Oke, baik. Saya mau tanya ke PDI Perjuangan. Sebentar. Saya mau kasih kesempatan nih ke PDI Perjuangan. Kita sudah sampaikan misalnya kita dukung, ada Bu Kofifa. Itu ada kesamaan. Di partai-partai Kim. Dari 540 Bang, kesamaannya berapa persen? Ya sebentar dulu. Ada Pak Ridwan Kamil, ada kesamaan, mungkin ada beda-beda tempat sedikit. Kita tunggu aja. Ada Bobi Nasution. Dan nanti calon-calon yang didukung Projo akan kita umumkan. Saya mau ke Bang Andre. Bang Andre, kabarnya Pak Jokowi menggalang koalisi dengan ketum-ketum partai Koalisi Indonesia Maju 4+1 itu salah satunya ini adalah ekses dari Pilpres 2024 melawan dominasi PDI Perjuangan di pilkada serentak. PDI Perjuangan merasa kayak gitu nggak? Jangan dijawab dulu Bang Andre, tapi kita harus jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan dialog kita. Saya akan langsung ke Bang Andreas Parera, Deputi Tim Pemenangan Pilkada PDI Perjuangan. Bang Andre, bahwa pembentukan koalisi 4+1 yang diharapkan oleh Pak Jokowi, koalisi Kim dengan Pak Jokowi ini adalah ekses dari Pilpres 2024 kemarin untuk menandingi PDI Perjuangan di Pilkada serentak 2024 nanti. Merasa nggak PDI Perjuangan? Nana, tadi waktu saya dengar Nana bicara dengan Bung Andre, dengan Bang Nurdin, Nana ini lama-lama jadi kayak jubirnya Jokowi deh. Oke. Maksa-maksain, generalisasi. Sementara kita... Emang Pak Jokowi kayak gitu? Ya kan Nana juga tadi kayak lama-lama jadi kayak jubirnya Jokowi. Oke. Kalau Projo iya, tapi kalau Nana jangan dong. Oke, gimana? Jadi gini, persis yang disampaikan oleh Bang Andre, partai politik itu ya punya kepentingan yang pasti beda dengan kepentingannya Jokowi. Oke. Kalau Jokowi kan kepentingannya anak-anaknya gitu, mantunya, anaknya. Kalau partai-partai politik melihat bagaimana konteks Indonesia secara keseluruhan, bagaimana memenangkan di daerah-daerah itu. Nah ini udah pasti beda gitu. Udah pasti beda ya? Udah pasti beda. Nggak bisa dipaksakan? Sehingga ada tempat di mana ya kami ada beberapa tempat yang berkoalisi dengan Golkar, bekerja sama dengan Gerindra, dengan teman-teman yang ada di yang koalisi Indonesia Maju di Pilpres. Nah sementara konteks daerah itu beda persis seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Nurdin, Bung Andre, di mana kita ada dengan pembicara dan sekarang proses ini sedang berjalan. Memaksakan itu adalah ya usaha sih boleh kan, karena ini kan ininya Jokowi, tapi Jokowi kan selesai, sebentar lagi juga selesai gitu masuk pemerintahan. Ya boleh dong, dia mau coba-coba masuk ke Pak Prabowo. Sampai 25 tahun ke depan masih eksis kan? Nggak tahu apa masih ada Projo tuh ke depan. Masih ada, kan ada Mas Gibran, Mas Kaesang, Mas Bobi, Mas Jan Etes, ada semua. Jadi ini jadi pro anak dan cucu juga. Iya. Ya maksudnya urusan partai politik itu kita bicara soal bagaimana konteks keindonesiaan gitu dan di dalam wilayah-wilayah di daerah-daerah itu gitu. Oke, jadi Pak Jokowi nggak bisa memaksakan. Ya beda kepentingannya. Kalau Pak Jokowi kan kita lihat ya kan dari Pilpres kemarin kemudian sekarang pola dan cara berpikir mindset soal bagaimana memenangkan itu beda dari bahwa ada sisi di mana pertemuan ya sah-sah aja gitu dalam arti ya bahwa ada kepentingan yang sama antara kepentingan Pak Jokowi dan kepentingan teman-teman di koalisi Indonesia. Tapi di Sumatera Utara ada menantunya Mas Bobi Nasution, di Jawa Tengah ada bekas orang dekatnya Pak Ahmad Lutfi, itu kandang banteng loh Jawa Tengah. Pak Jokowi melobi teman-teman partai koalisi Indonesia Maju untuk menaruh orang dekatnya di Jawa Tengah. Di Jakarta juga sudah kelihatan kan. Ya Pak Ridwan Kamil kan ada di Jawa Barat kan. Oke, mau dipindah ke Jakarta. Iya kan, itu kan nanti tanya Bang Nur, apakah Golkar menghendaki? Enggak, artinya PDI Perjuangan nggak melihat bahwa ini adalah caranya buat PDI Perjuangan nggak ada masalah. Kita udah tahu semua gitu. Pak Jokowi sih sejak awal sudah ketika sebelum Pilpres dia mengatakan dia akan cawe-cawe gitu. Saya waktu itu termasuk orang yang mendukung. Saya pikir cawe-cawenya untuk kepentingan ya bagaimana sebagai presiden beliau mengamankan proses pemilu. Tapi kan ternyata kan bukan soal itu gitu kan. Dan ini gejalanya juga muncul di Pilkada serentak bahwa Pak Jokowi cawe-cawe di Pilkada serentak untuk kepentingannya. Ya indikasi-indikasi seperti itu semua orang melihat gitu. Dan saya kira ya yang penting buat kita adalah kita mengawasi proses itu gitu. Kalau beliau mengatakan tidak ya seperti tadi Bung Rai katakan ya selama ini kan apa yang dikatakan ke kanan yang dilakukan ke kiri gitu. Jadi konteksnya adalah bagaimana kita mengawasi supaya proses itu berjalan dengan fair. Oke, baik. Artinya menurut saya ya, kelihatannya agak sulit. Kenapa? Karena kepentingan partai bisa beda dengan kepentingan Pak Jokowi gitu loh. Dalam konteks ini gitu. Itu satu. Nah yang kedua adalah pada kenyataannya agak sulit. Tadi kan disebutkan Jokowi efek ya. 54,3%. Nanti saya bahas soal Jokowi efek. Ya. Jokowi efek ini nggak realistis juga di lapangan. Gitu. Sehingga bagaimanapun kemudian misalnya Andre kalau di Sumatera Barat nggak akan melihat Jokowi efek gitu. Atau mungkin di Jakarta orang nggak melihat Jokowi efek. Dan ini ke depan ini dalam proses menuju Oktober ini akan menurun. Teman-teman partai politik kan tahu itu gitu. Kenapa Golkar tidak melaksanakan Munasnya tahun
sebelum Oktober kan sudah tahu gitu kan. Oke. Itu kan Jadi menurut itu PD fakta- Perjuangan fakta yang partai- Jokowi partai- efek akan semakin menurun sampai nanti ya pas beliau kan Oke. selesai masa jabatan dan itu akan Oktober. efek itu akan dengan sendirinya Oke, akan menurun. oke, Itu saya partai-partai politik udah tahu soal itu gitu. Saya respon dikit aja yang disampaikan Bang Andre bahwa kepentingan Jokowi hanyalah urusan anak mantu. Kami hadir, kami ada ini karena ada harapan bersama Pak Jokowi membawa Indonesia menjadi negara maju. Itu yang paling utama buat kita ya. Dan kita percaya bersama. Tar dulu, Bang. Pak Jokowi kan sebentar lagi selesai. Sebentar, kita lahir, kita tumbuh karena ada harapan bersama Pak Jokowi Ya. bisa membawa Indonesia menjadi Tapi negara Pak Jokowi maju. udah mau lengser Oke, nih sebentar dulu. Oktober. Iya kan? Nah tadi kata kunci dari kemajuan sebuah bangsa adalah keberlanjutan. Oke. Iya kan? Makanya kita dalam pemilu kemarin bertarung untuk memastikan keberlanjutan kepemimpinan. Oke. Supaya lompatan negara maju itu bisa terjadi karena tanpa keberlanjutan itu tidak bisa terjadi. Kalau soal keberlanjutan kalau kemudian tanpa Jokowi kalau sudah pasti kemudian keberlanjutan pilkada gitu. serentak disederhanakan kepentingan Pak Jokowi anak mantu. Ini berapa sih? Dari 545 ini pilkada serentak ini yang disebut-sebut tadi cuman Bobi. Kaisang juga kan belum ada yang jelas, masih gosip Jawa semua. Tengah. Iya kan? Semua nanti di stempelin orang dekat Jokowi. Ini orang dekat Jokowi. Bu Airin orang dekat Jokowi. Bu Khofifah orang dekat Jokowi. Semua orang dekat Jokowi jadinya. Ini kita jadi ngegosip. Baik. Oke, kalau Dan menurut sebetulnya pernyataan sebentar saya mau kasih waktu dulu ke Bang Andre, sebentar ya, bahwa partai-partai sepakat nggak dengan PDI Perjuangan bahwa nanti Pak Jokowi akan lengser di Oktober sehingga ya Jokowi efeknya akan turun angka 54,3%. Menurut survei Litbang Kompas itu ya pasti akan menurun nanti di Pilkada November, Bang Andre. Ya, jadi gini, Nana, sekali lagi Pak Prabowo tadi disampaikan Pak panel baru itu bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran ini adalah keberlanjutan Pak Jokowi, gitu. Bahwa inilah pilihan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran bahwa program-program yang diusung Pak Prabowo dan Mas Gibran merupakan keberlanjutan Pak Jokowi sehingga masyarakat memilih pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran ini. Nah, tentu setiap pemimpin ada masanya. Dan tentu Pak Jokowi nanti insya Allah tanggal 20 Oktober akan menyerahkan kekuasaannya kepada Pak Prabowo secara konstitusi. Ya, eranya adalah Presiden Prabowo nantinya bersama Wakil Presiden Mas Gibran. Itu hal yang lumrah dan sudah hal yang lumrah dan sudah sangat alami. Tapi jelas sekali lagi rakyat tentu tidak akan melupakan bahwa Pak Prabowo ini adalah keberlanjutan pemerintahan Pak Jokowi dan tentu komitmen Pak Prabowo dan Mas Gibran tentu akan melaksanakan program-program yang selama ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Jadi itu Nana. Jadi jangan kita pisahkan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Karena Pak Prabowo dan Pak Jokowi merupakan satu badan, satu rasa dan sama-sama ingin punya niat untuk memajukan Indonesia. Jadi saya kurang tepat juga Nana menyindir ataupun Bang Andreas menyindir ini sekedar soal dinasti, soal anak, menantu, sampai bawa-bawa cucu itu menurut saya tidak elok dan tidak etis. Sekali lagi ya, pilkada ini kepentingan kami bagaimana kepala daerah yang akan terpilih di pilkada 2024 ini diharapkan tentunya bisa membantu mensukseskan program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu harapan. Jadi kan cawe-cawe. Ya, ini kan sama ini. Ini Nana, yang Nana bicarakan sekarang soal cawe-cawe ini sama seperti kaset bukan kaset rusak ya. Ini bahan yang seperti sama di Pilpres kemarin gitu loh. Ya, sedikit-dikit Pak Jokowi cawe-cawe, sedikit-dikit Pak Jokowi cawe-cawe. Sekarang setelah selesai Pilpres, mulai lagi narasinya Pak Jokowi cawe-cawe. Baik. Kan itu terus narasi ini yang terus diulang-ulang. Saya mengutip faktanya 75% rakyat Indonesia puas dengan pemerintahan Pak Jokowi. Itu fakta. Ya, 80% lebih Bang, saya tambahin ya. Masyarakat puas terhadap terserah Nana aja lah. kepuasannya Pak Jokowi. Itu survei Litbang Kompas loh. Saya mengutip survei Litbang Kompas sambil 80% lebih.
Ya, dengan catatan. Oke, saya mau ke Bang Andreas. Bang Andreas, bahwa tadi Bang Andre menyampaikan bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya, bahwa Pak Jokowi nantinya akan lengser, tapi Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini satu kesatuan. Berkaca pada pemilihan Presiden 2024 kemarin, betapa Jokowi efek ini sangat kuat ya, bisa mengendorse Presiden terpilih Pak Prabowo. Apakah kemudian PDI Perjuangan nggak khawatir bahwa nantinya calon-calon yang di-endorse oleh Pak Jokowi, terutama yang berhadapan dengan PDI Perjuangan itu bisa unggul? PDI Perjuangan itu partai. Dan partai itu, ya saya selalu katakan punya sejarah. Tapi calonnya PDI Perjuangan kalah sama yang di-endorse sama Pak Jokowi. Gimana? Ya terlalu sederhana kalau Nana ngomong seperti itu. Gini, jadi, nah makanya saya katakan tadi gitu. Soal efek Jokowi efek atau siapapun efek lah gitu ya. Itu selama dia berkuasa. Dan kecenderungan itu akan menurun dan akan hilang ketika tidak berkuasa lagi. Dan kita di partai politik udah tahu soal itu gitu. Nggak perlu kita diajarin lagi soal itu. Dan teman-teman ini juga pasti tahu gitu. Bahwa soal keberlanjutan pemerintahan ya pasti berlanjut. Tanpa orang itu pun kayak dengan sistem yang sudah berjalan ini akan keberlanjutan. Yang kita harapkan adalah ya sistem ini berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Sekarang kan kami ya kita sedang bicara soal APBN ke depan kan. Ini harus sudah mulai kelihatan gitu. Makna daripada keberlanjutan itu akan ada di situ gitu. Apakah benar ini keberlanjutan ini ke depan dan itu akan dirasakan rakyat atau tidak gitu. Itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar ya kita retorika dengan kalimat-kalimat keberlanjutan. Dan Pak Prabowo ke depan sebagai presiden, dia akan menjadi dirinya sendiri juga gitu. Dan menjadi pemimpin yang memimpin Indonesia dan cara berpikirnya gitu. Dengan program-program yang sudah dibicarakan gitu. Tidak semua apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin itu adalah apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang. Dan itu kita harus terima. Itu adalah fakta bahwa beliau ke depan jadi presiden dan presiden Republik Indonesia yang dipilih oleh rakyat dengan segala macam dinamika yang ada. Dan ya proses itu yang akan berjalan gitu. Jadi retorika-retorika seperti itu sudah selesai lah gitu. Pemilu sudah selesai, pemilu pilpres sudah selesai. Sekarang kita masuk di dalam wilayah pilkada yang konteksnya berbeda gitu. Ini sama-sama pemilihan langsung, tetapi konteksnya berbeda. Sehingga memaksakan dengan cara berpikir di dalam konteks nasional dengan cara berpikir di konteks itu nggak bisa ya, itu ya kalau memaksakan sih bisa-bisa aja gitu. Tapi apakah realistis gitu dengan konteks itu? Nah, yang akan terjadi adalah ya kita akan menempatkan ya situasi yang berbeda. Dan teman-teman partai politiknya sudah paham soal itu. Gitu. Kita akan dengarkan pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto berikut ini ya soal Jokowi Effect. Pilpres dan pilkada dua hal yang berbeda. Jadi kalau pilkada melibatkan 514 kabupaten kota, ada pilkada provinsi, ada pilkada kabupaten kota. Dan tentu local wisdom sangat berpengaruh, termasuk juga dengan berbagai. Ya tentu pemerintah selalu punya pengaruh, karena tentu pemerintah kan kita berharap infrastruktur selalu disiapkan oleh pemerintah, apakah anggaran pemilu itu oleh pemerintah, apakah keamanan dan lain-lain. Ya. Pilihan Pak Jokowi akan mempengaruhi Golkar untuk pilkada juga Pak? Ya semua pemimpin punya pengaruh, apalagi. Oke, itu pernyataan dari Ketua Umumnya Bang Nurdin Halid ya, Ketua Umum Golkar Pak Erlangga Hartarto, bahwa apa yang terjadi di Pilpres itu berbeda dengan di Pilkada. Jadi artinya Golkar merasa bahwa semakin lama nanti efeknya Pak Jokowi akan semakin luntur karena yang diutamakan di Pilkada adalah local wisdom gitu. Tadi kan sudah saya bicara, bahwa tidak mungkin kebersamaan yang sangat solid sekarang di KIM ini, itu dalam proses untuk mendukung Pak Jokowi dan keberlanjutan. Ya. Tapi untuk pilkada itu tidak mungkin bisa linear, tidak mungkin karena betul yang dikatakan oleh Pak Erlangga bahwa masing-masing ini punya karakter sendiri. Ya. Kondisi daerah itu berbeda dengan kondisi nasional. Tapi yang paling penting adalah siapapun yang dicalonkan oleh partai politik dari manapun, mau di KIM mau di luar KIM, bupati, wali kota, gubernur yang terpilih adalah mampu bersinergi dengan pemerintahan pusat. Karena kapan tidak, maka itu akan memperlambat atau menghambat daripada proses pembangunan kita menuju Indonesia Emas. Persoalannya kader Golkar yang juga mantan Wagub Musara Jeksya atau Bang Ijek ini tersingkir dengan menantunya Pak Jokowi yang didukung oleh Kim. Kemudian RK yang tadinya dijagokan di Jabar oleh Golkar dipaksa didorong ke
Jakarta. Kemudian di Jawa Tengah orang dekatnya Pak Jokowi juga maju, Pak Ahmad Lutfi. Ini bagaimana? Berarti Jadi kan kuat pengaruhnya. Kalau untuk Sumatera Utara itu Bung Ije, itu memang kita sudah kasih surat tugas. Ya. Surat tugas itu fungsinya adalah bagaimana pertama menyesuaikan diri sebagai calon gubernur, yang kedua membantu pemenangan Partai Golkar, dan di Sumatera Utara 2 figur yang kita tugaskan yaitu Pak Ije dengan Bobi Nasution melaksanakan dengan sangat baik. Kursi Golkar Sumatera Utara itu naik signifikan, gitu ya. Nah, termasuk DPR pusat itu bertambah kursinya. Nah, kemudian tapi faktor menantu Pak Jokowi itu lebih besar ya. Nah, kemudian setelah kita melakukan beberapa exercise dengan mempertimbangkan beberapa aspek, karena Golkar itu menerapkan pertama survei. Ya. Nah, survei pertama, survei kedua baru kita tetapkan nanti. Sekarang yang kita berikan kepada Bobi Nasution itu surat tugas, dan itu sama sekali saya hakul yakin, bukan hakul yakin, saya jamin tidak campur tangan presiden. Tidak ada permintaan kepada Erlangga, panggil Pak Erlangga, ini calon kemarin, itu tidak ada sama sekali. Gitu, Anda yakin? Informasinya yang kami dengar nggak begitu loh, Bang Tidak, Nurdin. ini fakta, ini kenyataan, saya jamin itu. Ya, ini saya tidak bohong, itu kenyataan, dan itu bukan politisasi. Kemudian kenapa kemudian kita calonkan? Karena Ije itu fokus DPR. Makanya kemarin dia mencalonkan diri DPR. Kalau andaikan Ije itu hanya betul-betul cita-citanya mimpinya hanya gubernur, dia tidak menjadi calon DPR RI. Nah, sekarang setelah dia terpilih, kemudian anggota DPR yang mencalonkan diri gubernur tidak boleh harus mundur, maka dia memilih fokus di DPR itu ya. Oleh karena itu maka di Golkar itu punya sistem dan mekanisme, dan siapapun tidak bisa mengintervensi ini karena sistem itu sudah berjalan sejak dulu. Itu satu kasus di Sumatera Utara, tapi bagaimana dengan Ridwan Kamil? Golkar ingin Ridwan Kamil di Jawa Barat, tapi Gerindra mendorong ke Jakarta karena di situ ada Deddy Mulyadi, dan kami dengar Pak Jokowi juga mendorong RK di Jakarta. Ketua Umum kami Pak Erlangga itu sangat menghargai daripada aspirasi Partai Gerindra yang telah mencalonkan, ya, mencalonkan sekalipun belum resmi, PAN mencalonkan, itu kita sangat hargai. Tetapi Golkar juga punya pertimbangan dari seluruh aspek. Gini, Jawa Barat itu adalah jumlah penduduk dan pemilih terbanyak di Indonesia. Ya? Nah, Golkar tidak mungkin kehilangan kader di sana. Tapi kemudian Jakarta juga perlu figur pemimpin yang inovatif. Dan salah satu figur yang inovatif itu adalah Ridwan Kamil. Nah, nanti setelah survei kedua nanti, mungkin akhir Juni atau awal Juli, kita lihat. Kalau Pak Jokowi mendorong bahwa Ridwan Kamil di Jakarta, gimana Golkar? Tidak mungkin Pak Jokowi mendorong. Ridwan Kamil itu ke Jakarta dan Jawa Barat. Jadi kita memberi Ridwan Kamil itu surat tugas Jakarta dan Jawa Barat. Nah, nanti kita lihat apakah surveinya kompetitif melawan kandidat siapapun. Kalau kompetitif, kita dorong untuk di Jakarta. Tapi kalau tidak kompetitif, tidak mungkin kita mau mengecewakan rakyat Jawa Barat yang 73% menghendaki daripada Ridwan Kamil. Itu nggak mungkin. Itu. Nah, dan saya yakin Pak. Kalau sudah 73% didorong lagi ke Jakarta, itu artinya buang apa namanya? Udah buang emas lah itu namanya. Udah 73%. Nah, makanya kita juga tidak, makanya ketua umum kami selalu mengatakan RK on the way to Jakarta. Gitu. Nah, artinya apa? Ini masih dalam perjalanan. Jadi meskipun nanti Pak Jokowi mendorong Kang Emil atau Ridwan Kamil di Jakarta, meskipun surveinya tidak begitu bagus, Golkar akan tetap bertahan di Jawa Barat. Presiden itu orang yang juga cerdas itu Pak Jokowi loh. Dan juga realistis. Tidak mungkin Pak Jokowi mundur Ridwan Kamil Jakarta kalau surveinya tidak memungkinkan waktu itu. Tidak mungkin. Ini kan ada kehendak rakyat. Nanti kita lihat. Jawa Barat sekarang kita sudah tahu, rakyat Jawa Barat menghendaki Ridwan Kamil Jawa Barat. Nah, kita lihat Jakarta, apakah Jakarta menghendaki berarti di Jawa Barat siap head to head dengan Gerindra ya, mendorong Deddy Mulyadi? Dengan siapapun bukan, itu dan itu hal biasa itu. Nah, itu yang unik itu kan sama dengan mendorong Anies Baswedan ke Jawa Barat, mendorong Ridwan Kamil ke Jakarta gitu loh. Itu sama aja buang emas semua itu namanya gitu. Bang Andre, terakhir ya ke Bang Andre ya. Bang Andre melihat bahwa skema ini dengan adanya Pak Jokowi masuk ke koalisi Indonesia Maju menjadi mentor lah dalam tanda kutip ataupun advisor ya di Pilkada serentak, apakah skema ini menguntungkan bagi Gerindra? Yang kami dengar yang paling diuntungkan Gerindra loh di Pilkada serentak ini ketika Pak Jokowi masuk di koalisi 4+1 itu. Jadi Nana, sekali lagi Pak Jokowi ya, Nana suka atau tidak suka, mayoritas rakyat Indonesia sangat puas dengan kinerja Pak Jokowi. 75% lebih masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Jokowi. Itu pertama. Yang kedua, suka atau tidak suka Nana, ya, bahwa faktanya di survei Litbang Kompas itu 54,3% masyarakat akan mengikuti
preferensi Pak Jokowi di Pilkada 2024. Ini fakta, ya. Itu fakta. Tentu sekali lagi kalau ada calon kami di Koalisi Indonesia Maju yang juga didukung Pak Jokowi, apa salahnya? Tentu ini menambah amunisi kita, semangat kita untuk memenangkan kontestasi. Tapi sekali lagi tentu Pak Jokowi mendukung, kalaupun memberikan dukungan tentu akan sesuai dengan konstitusi. Beliau tidak akan menabrak konstitusi, beliau tidak akan cawe-cawe yang melanggar aturan demokrasi. Baik. Dan itu faktanya, tuduhan-tuduhan terhadap Pak Jokowi di Pilpres kan sudah terbukti di Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pak Jokowi tidak cawe-cawe, gitu loh. Baik. Jadi ini yang perlu kita pahami. Ya, tentu tidak ada salahnya Pak Jokowi memberikan dukungan kepada kandidat yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju, dan itu baik dan bagus dan menguntungkan bagi kandidat itu. Karena apa? Karena rakyat puas dengan kinerja Pak Jokowi, dan kedua, rakyat juga, mayoritas rakyat akan mengikuti preferensi pilihan politik Pak Jokowi. Baik. Itu hasil survei di Kompas. Begitu, Nana. Ya, oke, saya mau ke Bang Rey ya. Dengan pengaruh 54,3%, Jokowi efek di Pilkada serentak 2024, Pak Jokowi sudah lengser di Oktober, pilkadanya November. Bagaimana menurut Anda Pak Jokowi mengorkestrasi kekuatan politiknya? Lewat apa menurut Kesulitan Anda? pertama itu menurut saya adalah mensurvei yang global untuk peristiwa yang sebetulnya lokal. Itu kesulitannya tuh. Ya, kecuali misalnya kita survei satu peristiwa nasional ya dengan gejala global itu cocok. Ini kan peristiwanya lokal, disurvei global gitu. Nah, oleh karena itu kalaupun ada yang mengatakan saya akan mengikuti apa yang ditunjuk diarahkan oleh Pak Jokowi, pertanyaan pertamanya, dari mana Anda mendapat informasi bahwa si A itu adalah yang diinginkan oleh Pak Jokowi? Ya kan berdiskusi tadi kalau kata Bang Nurdin. Berdiskusi dengan Pak Jokowi. Gini loh, ada 38 provinsi. Ya. 37 provinsi. Ada 500 sekian kabupaten kota. Siapa di antara mereka ini yang ditunjuk oleh Pak Jokowi? Emang nanti Pak Jokowi akan buat pengumuman, di Jakarta ini yang saya dukung, di Jawa Barat ini kan enggak Kan gitu. disampaikan, Hampir tidak berdiskusi. mungkin kan? Hampir tidak mungkin kan? Itulah yang saya mau katakan. Survei itu iya, tapi nggak realistis di lapangan gitu. Di lapangan itu nggak akan kejadian gitu. Kenapa gitu? Karena kesulitan utamanya adalah semuanya menolak Pak Jokowi itu akan cawe-cawe. Semuanya itu siapa? Ya itu Partai tadi, politik. ya, Oke. Bung Andre, ya kan Projo, Bang Nurdin mengatakan Pak Jokowi nggak cawe-cawe. Lah kalau Pak Jokowi cawe-cawe, gimana dia nunjukin nih? Ini loh calon yang saya inginkan, ini calon yang saya inginkan dan seterusnya. Tapi mengorkestrasinya bagaimana nih ketika Nah, itu beliau yang saya sudah sebutkan. lengser nanti? Umumnya dulu. Apalagi Anda masuk ke teknisnya. Ya. Ketika ia menginginkan satu calon di sana yang kemudian ternyata calon itu tidak diikuti oleh partai-partai. Gimana dia mengorkestrasi? Dan dia tidak punya partai ya? Dan dia nggak punya partai. Oke. Dan oleh karena itulah, kalaupun Pak Jokowi menghendaki dan melakukan cawe-cawe, kita sebutlah. Tadi Andre juga mengatakan kalau Pak Jokowi bantu kita senang aja. Artinya Pak Jokowi cawe-cawe kan kira-kira gitu. Paling hebat dia lakukan pada kerabat-kerabatnya, itu maksud saya. Siapa kerabatnya itu? Ya ada Kaisang, ada Bobi, ada memperpanjang mungkin ini dan bansos sampai Desember 2024 salah satu bentuk orkestrasi nggak? Bukan, itu cara dia untuk melakukan katakanlah misalnya untuk mendongkrak suara yang ia dukung kan. Tapi mengorkestrasi itu kan artinya dia pegang kendali gitu loh. Ini ke sini ini. Ini yang kalau saya tidak salah dengar tadi pada tingkat tertentu, kalau saya buat semacam kesimpulannya, Gerindra sedang tidak ingin diorkestrasi itu. Golkar sedang tidak ingin diorkestrasi itu. Cuma memang bahasa mereka adalah bahasa yang kita sebutkan itu tadi. Tapi pada intinya adalah pada tingkat tertentu mereka mau mengatakan kepada Pak Jokowi, belum tentu loh kami setuju dan seirama dengan Pak Jokowi di pilkada ini gitu. Baik. Itu kira-kira Silakan tuh. Bang Panel, belum tentu loh bahwa partai-partai ini setuju dan seirama dengan Pak Jokowi, dengan keinginannya Pak Jokowi. Silakan Bang Panel. Ya, yang pasti Projo bukan partai politik, ya, tapi kami akan tetap merespon momentum pilkada serentak ini ya di 2024 karena ini teramat penting buat kita. Projo punya ketua Dewan Pembina Pak Jokowi. Kami terkadang berdiskusi langkah-langkah politik seperti apa ke depan dan kita punya kesamaan. Itu di tadi kata kunci tadi, sebentar, di kata kunci tadi perlunya keberlanjutan, sehingga memastikan
Oke. Keterpilihan calon-calon kepala daerah itu adalah bagian Tapi kan belum tentu partai-partai mau. bagian dari ya upaya untuk memastikan keberlanjutan juga di daerah. Bagaimana kalau Gitu loh. partai-partai nggak mau? Ya kita usaha dulu dong. Oke, yang penting Iya kan? menyamakan dulu. Yang pasti posisi Projo Oke. akan mendukung calon-calon kepala daerah yang didukung oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran dan partai-partai Kim. Tidak sedikit calon-calon kepala daerah yang datang bersilaturahmi ke Projo juga belum dapat dukungan partai politik. Lalu kami sarankan supaya berkomunikasi dengan partai-partai politik yang tergabung dalam Kim di daerahnya masing-masing. Itu gitu loh. Saya mau tanya, boleh nggak? Nah. Bahwa prioritas Projo dalam pilkada serentak ini memang dashboard kami prioritasnya 37 pilgub plus beberapa pilwali, pilbub yang kita anggap strategis. Bukan berarti 545 ini nggak penting gitu loh. Gitu. Oke. Saya mau tanya sebetulnya, bisa nggak disimpulkan kalau nanti Projo mendukung kandidat tertentu di satu daerah, itu artinya yang diinginkan oleh Pak Jokowi? Itu representasi Pak Jokowi. Iya, bisa maksudnya. nggak kira-kira Oke. tuh? Gimana Bang? Silakan simpulkan sendiri. Ya berarti benar. Ya, saya kan Silakan Kita simpulkan kan sendiri. ditanya nih. Oke. Berarti apa yang didukung Projo itu representasinya Pak kami Jokowi. akan mendukung calon-calon yang mendukung Pak Jokowi, Oke. Pak Prabowo, Mas Gibran dan Kim. Oke. Itu. Apabila ada calon-calon yang datang ke Projo bersilaturahmi belum punya partai, kami dorong. Komunikasilah dengan partai-partai. Baik. Jadi Ya. kalau ada calon Dan dari sebentar Partai loh. Kim dan calon Gerindra Pak Jokowi yang kelihatan berbeda, cara lihatnya itu sederhana. Lihat Projo. Oke. Kalau dia dukung si A, berarti Pak Jokowi inginnya si A. Oke. Berbeda dengan partai-partai Kim. Kira-kira Oke, begitulah. kira-kira begitu ya. Jadi Projo dari dalam PDI pilkada Perjuangan serentak mungkin jadi nggak- lampu sen. dari PDI Perjuangan mungkin nggak Namanya Projo. Namanya juga mengusung Projo. calon-calon yang di endorse oleh Pak Jokowi representasinya dari Projo itu, mungkin nggak? Nanti Bang? setiap Nah, Bung Sebentar, sebentar. Andre, Gini, nanti kalau- tiap hari Jumat kita umumkan siapa yang kita dukung. Iya, Di iya, itu 545. artinya. Itu berarti Pak representasi pilihan Pak Jokowi. Jokowi. Ya, Mungkin nggak gini, PDI gini. Perjuangan mengusung. Tiap Jumat. Kita kalau kita bicara soal keberlanjutan, kita bicara soal konteks kenegaraan, kita bukan bicara soal orang, soal ide dan bagaimana kita membangun framework. Makanya itu pembicaraan hal yang berbeda. Artinya di PDI Perjuangan kayak kami bicara soal haluan negara, pentingnya adanya haluan negara. Kalau kita mau bicara soal keberlanjutan ini ke depan. Nah itu jadi kalau bicara soal bahwa ini mau untuk mempertahankan, memperlanjutkan keberlanjutan dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, ya tergantung presiden ke depan gitu. Oke, tapi Karena- PDI Perjuangan mungkin nggak mengusung calon-calon yang diumumkan oleh Projo yang merupakan representasinya Pak Jokowi. Bang Andre, ide besarnya Indonesia Maju perlu keberlanjutan. Kalau Bang Ya, Andre itu punya ide retorika, besar yang lain nggak ada itu masalah. retorika. Saya lihat Bang Andre Mungkin lagi nggak bingung PDI ini Perjuangan? menentukan tema besarnya Itu apa. retorika platform itu yang penting. Bagaimana kita bicara. Makanya ini kita bicara di MPR dengan teman-teman partai politik, kita bicara soal bagaimana pentingnya haluan negara. Konteks bahwa mencapai Indonesia Itu emas. melalui itu- haluan negara, pokok-pokok haluan negara, Karena iya itu itulah, satu hal. jadi sangat Oke, itu ya, adalah kita perlu guide menuju keberlanjutan. Ya. Pertanyaan saya kembali tadi belum dijawab sama Bang Andre. Mungkin nggak bahwa PDI Perjuangan mengusung calon-calon yang diumumkan oleh Projo yang merupakan representasinya Pak Jokowi? Ya Projo urusan dengan Pak Jokowi, kami urusannya kami sendiri. Ya siapa tahu tokohnya mungkin sama gitu. Ya, kalau partai antara partai dengan partai kita Oke. bicara apa? Jadi nggak mungkin ya? Kami bicara dengan partai bukan bicara dengan orang. Oke. Nah Meskipun mungkin, itu di-endorse oleh juga, Pak Jokowi. nah mungkin juga pilihan kepala daerahnya bisa jadi sama nanti. Iya makanya bisa tadi jadi. bisa jadi Antar sama. partai, Iya. kita bicara antar partai dengan Oke. Golkar dan teman-teman Gerindra dengan Iya. bukan Jadi bicara lebih dengan lebih baik menyamakan dengan teman-teman Ya, partai. jelas, ke Iya. depan yang berjalan itu adalah presiden dengan partai-partai politik yang ada di dalam di DPR, Oke, di baik. dalam konteks lembaga-lembaga negara ini. Kalau orang kan sudah selesai, baru lewat Ya. waktunya selesai lah Baik, dia. baik, oke. Kita akan nanya nanti ke teman-teman mahasiswa bagaimana mereka melihat cawe-cawenya Pak Jokowi di pilkada serentak, apakah masih ampuh? Mereka akan pilih nggak calon-calon yang diusung oleh Pak Jokowi ataupun di-endorse oleh Pak Jokowi? Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan langsung bergabung dengan teman-teman Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Silakan teman-teman dari UNJ, siapa yang mau bertanya, mengungkapkan unek-uneknya tentang cawe-cawenya Pak Jokowi di Pilkada Serentak 2024, kira-kira mereka akan memilih nggak ya calon-calon yang di-endorse oleh Pak Jokowi? Silakan. Cek. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Desti Intan, selaku Kepala Divisi Sosial Departemen Sosial Politik BEM Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Sebelumnya kita kan tahu nih bahwa Bapak Jokowi merupakan kader PDIP, tapi dulu gitu ya kan Pak. Nah, apakah PDIP akan gentar nih melawan Jokowi Efek dan juga Kim untuk tetap menjadi oposisi di Pilkada Serentak nanti. Gitu. Oke, apakah PDIP akan gentar melawan Jokowi Efek? Oke, satu lagi. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Zurel Aryaditya, selaku Ketua BEM Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Oke, sebelumnya tadi kita sudah bicara banyak tentang adanya cawe-cawe Jokowi ini sendiri karena ini terkait dengan dinamika dari 38 provinsi dan 500 lebih kota dan kabupaten itu masing-masing. Karena kita tidak bisa menelaah ke depannya karena memang politik itu sangat cair sampai 4 bulan ke depan. Dan terkait cawe-cawe ini sendiri secara status quo tadi kami selaku mahasiswa sudah sangat sepakat bahwasanya cawe-cawe ini memang sangat lumrah dan dinormalisasi karena memang tidak diatur dalam undang-undang yang dimana undang-undang itu sangat jelas mengatur bahwasanya cawe-cawe itu akan dinyatakan bersalah jika ia menggunakan fasilitas-fasilitas negara dan itu jatuh ke dalam hukuman penyelewengan kekuasaan. Dan oleh karena itu saya ingin bertanya nih kepada bapak-bapak sekalian di mana konsep bernegara kita ke nilai-nilai dasar demokrasi apakah ada sebuah teknis yang bisa mengatur nih di dalam undang-undang secara etik dan norma yang nanti akan menjadi solusi supaya nanti ke depannya pemimpin-pemimpin bangsa ini tidak lagi nih melakukan politik-politik yang terpolarisasi seperti sebelum-sebelumnya yang tidak akan memunculkan personal efek tadi, seperti itu sih dari saya. Oke, baik. Jadi intinya mahasiswa setuju nih sama politik dinasti atau gimana ya? Setuju atau gimana? Oh, untuk politik dinasti itu sendiri tidak. Tapi apakah ada teknis yang dimana yang mengatur, melarang muncul persona seperti Jokowi Efek begitu. Ya itu gimana tuh? Silakan PDI Perjuangan dulu, gentar nggak menghadapi Jokowi Efek di Pilkada Serentak 2024? Silakan. Ya, jadi ini deh, konteks pilkada itu beda dan konteks pilpres, artinya konteks nasional gitu. Oleh karena itu seperti yang teman-teman tadi sampaikan, bahwa tiap daerah itu pasti beda-beda gitu. Dan itu yang kita lakukan itu adalah melihat bagaimana ukuran modal sosial yang dia miliki di daerah itu, yaitu melalui survei elektabilitas dari orang-orang itu gitu. Bahwa ada upaya seperti tadi yang panel sampaikan, upaya untuk ikut mengintervensi di situ, itu ya urusan mereka lah gitu. Artinya mungkin Jokowi sendiri mau ikut cawe-cawe di situ, ya kita semua tahu itu. Tapi yang pasti tiap daerah pasti beda-beda. Gitu. Dalam arti ya kita survei, kita lihat bagaimana figur-figur itu punya peluang untuk menang atau tidak, atau bagaimana dia akan bertarung nanti. Jadi tanya soal gentar atau tidak, saya kira nggak ada relevansinya soal itu. Berarti nggak gentar gitu. Teman-teman mahasiswa pengen jawab. Oh nggak relevan. Nggak relevan apa nggak dianggap? Ya karena konteksnya beda gitu. Konteksnya beda. Ya ini kan survei secara nasional yang mungkin, tapi fakta di bawah itu beda seperti itu. Oke, fakta di lapangannya tidak selinier itu. Oke, soal yang kedua, apakah kemudian ada aturan teknis Bang Nurdin yang bisa melarang ataupun membatasi muncul sosok-sosok personal seperti Jokowi Efek kayak gitu-gitu? Ya nggak ada ya itu ya? Setiap kontestasi politik yang paling penting Mbak Nana itu adalah siapapun dia, mau pejabat, mau presiden, mau ASN, mau semua itu harus pada koridor hukum dan koridor demokrasi. Dan koridor hukum dan koridor itu telah diatur dengan sangat nyelimet di dalam undang-undang maupun di dalam PKPU. Jadi yang saya katakan tadi, apakah ada, itu tadi sudah disebutkan bahwa setiap penyelenggara itu tidak boleh menggunakan kekuasaan, menggunakan fasilitas negara dan sebagainya. Tapi kalau katakan sekarang ini
politik dinasti, suka tidak suka itu kenyataan demokrasi kita hari ini. Karena itu dimungkinkan dan ini sudah dinikmati oleh para politisi, dinikmati oleh para penguasa, ya. Dari bapak turun ke anak, dari bapak turun ke istri, ya, turun ke adik dan sebagainya. Itu kenyataan demokrasi kita hari ini. Kalau dikatakan bahwa apakah suatu saat ini bisa dieliminir, terjadi pernah diuji undang-undang tentang pemilu yang melarang satu periode dalam satu garis keturunan atas bawah samping kiri kanan itu. Tapi kemudian MK malah menolak itu. Nah oleh karena itu bisa saja kalau kita kembali ke 45 itu kemudian mengatur kembali sistem demokrasi kita itu bisa saja. Itu dan jadi oleh karena itu kita harus merubah undang-undangnya. Kalau kita tidak suka dengan politik dinasti, jangan salahkan daripada yang menikmati dinasti itu. Kita harus kembali kepada pembentuk undang-undang. Nah ini pembentuk undang ini Pak Andreas ini PDIP suara terbanyak di kursi terbanyak di DPR ini. Nanti baru disusul Golkar dan sebagainya. Dan saya insya Allah anggota DPR terpilih, saya akan berjuang untuk itu agar supaya demokrasi kita itu jangan melahirkan pragmatisme, demokrasi kita jangan melahirkan daripada melanggengkan daripada politik dinasti. Itu bisa dengan cara merubah daripada aturan-aturan yang berkaitan dengan pemilihan langsung. Terakhir ya ke Bang Andre ya, sebagai penutup ya, closing statement Bang Andre, bagaimana kemudian memastikan soliditas koalisi Indonesia Maju ini tetap terjaga di Pilkada serentak 2024? Atau memang kalau tidak bisa terhindarkan ya sudah, ya nggak masalah, misalnya partai-partai di KIM ini saling berkontestasi di Pilkada, kalau calonnya memang berbeda, nggak bisa sama. Masih di mute Bang Andre. Oke, jadi gini Nana, seperti yang disampaikan Pak Erlangga tadi, local wisdom. Itu saya mengutip kalimat Pak Erlangga. Jadi sekali lagi, meskipun nanti ada berbagai daerah ya, yang mungkin saja kita tidak bisa bersama-sama, misalnya Gerindra tidak bisa bersama dengan Golkar, atau tidak bersama dengan PAN, atau dengan Demokrat, itu tidak akan mengganggu stabilitas dan soliditas koalisi Indonesia Maju. Kita memahami partai politik ini sangat memahami karakteristik dan permasalahan yang lebih kompleks di daerah. Itu yang perlu dipahami oleh Nana dan para pengamat. Jangan bicara hitam putih. Ya. Karena pelaku di lapangan sangat memahami bahwa kondisi di daerah-daerah masing-masing itu sangat berbeda. Nah, bicara soal soliditas, saya ingin pastikan koalisi Indonesia Maju sangat solid bersama Pak Prabowo dan sangat solid dengan Pak Jokowi. Kita selalu mengadakan pertemuan-pertemuan dan diskusi secara rutin. Alhamdulillah diskusinya sangat positif dan sangat berkontribusi untuk memastikan Indonesia jauh lebih hebat untuk kedepannya. Baik, oke baik. Saya mau ke Bang Panel dulu, Bang Panel. Jadi Pak Jokowi nanti di Pilkada serentak ya sifatnya hanya memberikan saran aja ya. Beliau tidak akan memaksakan ya. Bagaimana jaminannya bahwa Pak Jokowi tidak akan memaksakan kehendaknya ataupun orang-orang yang dipilihnya nanti berlaga di Pilkada? Yang terpenting kan yang dibicarakan tadi bahwa presiden atau pejabat negara tidak menggunakan fasilitas negara dalam peristiwa politik tertentu. Nah, yang ingin saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa yang paling penting adalah mimpi besar dulu. Ya. Mimpi besar Indonesia Emas 2045 bisa tercapai, dan itu mimpi Pak Jokowi, mimpi kita semua, ya. Dan itu hanya akan bisa terjadi apabila ada keberlanjutan. Ya, udah diulang-ulang dari tadi nih. Iya, ini penting, ini yang penting. Iya, mereka udah tahu. Dan mudah-mudahan di Pilkada serentak besok bisa melahirkan kepemimpinan daerah yang sama-sama mau melanjutkan ya kebijakan pembangunan untuk rakyat supaya Indonesia Emas bisa tercapai dengan pemerintahan terpilih ke depan. Nah, kita di Pilkada serentak juga menunggu kejutan-kejutan. Kita tunggu nih kejutan-kejutan dari Bang Andres ini. Mudah-mudahan Mas Anies bisa maju, didukung oleh PDIP, dan ini menjadi kejutan yang menarik buat Pilkada serentak besok, gitu kan? Sehingga Bang Andre bisa memimpin pemenangan Mas Anies di Jakarta. Baik. Terakhir Bang Rey 1 menit karena waktunya kita udah habis. Kira-kira partai-partai ini kalau misalnya nanti tidak bisa sesolid itu ya di Pilkada serentak, apakah ini akan menjadi cikal bakal keretakan gitu di koalisi Indonesia Maju?
ya apa namanya itu sekejut-kejutnya orang harus tetap dalam jalur perubahan kelanjutan. Nah, itu tadi itu yang paling penting. Terkejut berbeda-bedanya Kim harus tetap dalam jalur keberlanjutan. Ya kan? Pak Jokowi mau terlibat, kalaupun terlibat mau keberlanjutan. Kim mendorong calon mereka karena mereka mau keberlanjutan. Tapi apakah figur-figur yang dipilih oleh partai dan Pak Jokowi itu benar-benar figur yang sesuai dengan keberlanjutan itu? Kita harapkan memang begitu, kira-kira begitu, sesuai dengan jalur keberlanjutan. Pokoknya apapun yang terjadi, keberlanjutan menjadi apa namanya ya, menjadi jalurnya, kira-kira begitu ya. Langsung nancep tuh ke Bang Ray itu. Termasuk di dalamnya, kalaupun dinasti harus berlangsung, itu bagian dari keberlanjutan itu. Kira-kira begitu tuh ya. Nah, satu. Nah, yang kedua adalah, kira-kira saya mau buat semacam kesimpulannya, bahwa Kim dan Pak Jokowi itu solid di tingkat nasional, tapi itu tidak menggambarkan kesulitan di tingkat lokal. Pada akhirnya kemudian partai-partai ini berbicara bukan soal efek Pak Jokowi, tapi mereka berbicara tentang bukan 2024, termasuk di dalamnya 2029, 2034 dan seterusnya gitu. Dan oleh karena itulah mereka berbicara tentang partai mereka. Ingat, Pak Jokowi punya efek elektoral di angka 54%, tapi PDI Perjuangan juga punya efek elektoral dengan angka yang bersama. Apa artinya? Efek lebih besar. Apa artinya? Sebetulnya yang paling penting dipegang itu efek elektoral partai dibandingkan efek elektoral Pak Jokowi, karena partailah yang membasis, bukan Jokowi. Oke, baik. Kita tunggu apakah kemudian nanti efeknya masih tetap ampuh ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show. Ya, itu tadi perbincangan kita selama 1,5 jam tentang cawe-cawe Jokowi di Pilkada 2024. Apakah masih ampuh? Nah, kita akan lihat nanti keampuhan Jokowi efek di Pilkada serentak November 2024 akan seperti apa. Apakah semakin luntur, apa justru masih tetap kuat? Nah, itu nanti waktu yang akan membuktikan. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir di studio dan juga teman-teman dari Badan Eksekutif Mahasiswa UNJ yang sudah hadir di studio CNN Indonesia dan tadi juga bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Bang Andre Rosiade. Kita akan ketemu Senin pekan depan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Tetap nonton Political Show bersama saya Rifana Pratiwi. Saya pamit, selamat malam, sampai jumpa.